Setelah itu summalatus alunna yauma idzin anin naim. Maka kita semua kelak oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditanyakan tentang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita mendengar apa perbedaan, betapa beruntungnya orang miskin dibanding orang kaya. Seringkali kita mendengar seperti itu. Kalau orang kaya katanya masuk surga belakangan, kalau orang miskin masuk surga duluan. Nah, kita juga harus tahu, jangan-jangan orang miskin sekarang itu tidak ada. Jangan-jangan kita yang mengatakan miskin sebenarnya mampu, cuma kita tidak mengakui, tidak mensyukuri kemampuan kita sehingga kita merasa miskin. Coba sekarang, apa definisi miskin itu? Dalam beberapa kitab fikih dikatakan orang miskin itu adalah orang yang mempunyai pekerjaan dan hasil dari pekerjaan itu hanya mampu untuk dia hidup sekarang. Jadi kalau dia itu punya penghasilan hari ini 10.000, maka uang 10.000 itu hanya cukup memenuhi kebutuhan pokok dia. Itu orang miskin. Nah, sekarang ada tidak seperti itu? Maka kalau sudah di atas seperti itu bukan dikatakan orang miskin lagi, tapi dikatakan orang yang mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga jangan salah paham. Yang dimaksud dengan latus alumna yauma idzin anin naim, yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat bukan hanya sebatas harta, bukan. Makanya di sini dikatakan oleh Imam Suyuti, ditafsirkan anin naimi aima yutaladdu bihi fid dunya, yataladdu bihi fid dunya anis sahhati wal firaghi wal amni wal maq'ami wal mashrab wa ghairi dzalik. Berarti semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Contoh, nikmat sehat ditanyakan oleh Allah, wal firagh, nikmat nganggur, nikmat sempat itu ditanyakan oleh Allah. Wal amni, nikmat keamanan, itu ditanyakan oleh Allah. Digunakan untuk apa kesempatan kita? Digunakan untuk apa kesehatan kita? Digunakan untuk apa rasa aman yang diberikan oleh pemerintah, oleh Allah kepada kita? Digunakan untuk apa makanan dan minum, dan begitu seterusnya. Jadi yang ditanyakan oleh Allah bukan hanya sebatas kekayaan, ilmu pun juga begitu. Wa ghairi dzalika, digunakan untuk apa ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan begitu seterusnya. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalau kita mengacu kepada definisi ini, maka sebenarnya hampir orang miskin itu hampir tidak ada. Mungkin kalaupun ada, mungkin 0, sekian persen kalau mengikuti definisi yang ditawarkan oleh ulama fikih.